warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? I'm fine too, thank you. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita jumpa kembali dengan Ustazah Hikmah dalam pelajaran Akidah Akhlak. Bagaimana anak-anak Ustazah? Sudah pembiasaannya tadi? Sholat duhanya? Tilawah atau murojaahnya? Oke, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, anak-anak Ustazah, kita akan mulai pembelajarannya. Anak-anak Ustazah masih ingat pembelajaran kita sebelumnya tentang kalimat, tahlil, dan Asmaul Husna. Dan kita juga sudah melaksanakan PH. Pada hari ini kita akan belajar akidah akhlak tentang akhlak terhadap tumbuhan dan hewan. Sebelumnya Ustazah ingin bertanya kepada anak-anak Ustazah. Anak Ustazah punya tumbuhan di rumah? Atau punya hewan peliharaan? Apa saja tumbuhan dan hewannya? Dirawat dan dijaga kan, Nak? Nah, Ustazah ingin memperlihatkan satu buah tanaman yang ada dalam Al-Quran. Pohon apakah itu? Ini dia. Nah, anak-anak Ustazah, inilah dia pohon surga. Tahu apa anak Ustazah pohon ini? Pohon ini adalah pohon tin. Ada di dalam surat At-Tin. Ini dia buahnya yang sudah matang. Rasanya enak loh. Dulu Ustazah menanamnya masih kecil, masih sebesar ini. Sekarang sudah tinggi, melebihi Ustazah. Nah, kenapa bisa jadi sebesar ini? Karena kita rawat dengan penuh kasih dan sayang. Jika tanaman kita rawat dengan sebaik-baiknya, maka tanaman pun akan menghasilkan yang terbaik. Ia akan memberikan buahnya dengan seizin Allah. Maka kita juga yang akan menikmati hasilnya. Oleh karena itu, rawatlah tanaman kalian dengan sebaik-baiknya ya, Nak. Islam adalah agama yang sempurna yang mengajarkan akhlak mulia, tidak hanya kepada sesama manusia, bahkan juga kepada alam sekitarnya. Lingkungan alam diciptakan Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia, sehingga kita wajib menjaga lingkungan alam dengan sebaik-baiknya. Dengan menjaga alam, berarti kita sudah menjalankan tugas yang diberikan Allah sebagai khalifah di muka bumi. Lingkungan alam yang tidak dijaga dengan baik hanya akan merugikan diri kita sendiri. Bencana banjir, tanah longsor, kebakaran hutan adalah salah satu contoh dari perbuatan manusia yang tidak menjaga lingkungan alam, dan akibatnya kita sendiri yang merasakan. Dalam surat Ar-Rum ayat 41 dikatakan, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, anak-anak Ustazah, bencana banjir yang terjadi, tanah longsor serta kebakaran hutan akibat ulah manusia yang serakah, yang mementingkan diri sendiri sehingga merugikan lingkungan sekitar. Sebagai anak yang soleh dan soleha, kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita. Salah satunya adalah dengan menjaga tumbuhan dan berakhlak baik kepada tumbuhan. Akhlak yang baik terhadap tumbuhan diantaranya, yang pertama, kita menyiram dan memupuk tanaman yang ada di sekitar rumah kita dengan rutin. Yang kedua, tidak merusak tumbuhan yang ada. Yang ketiga,
tidak menebang pohon sembarangan, sehingga bisa menyebabkan banjir atau bencana tanah longsor. Yang keempat, kita tidak buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, ini ada hadisnya loh, Nak. Janganlah kalian buang air di lubang binatang, di tempat orang lewat, di tempat berteduh, di sumber air, di tempat pemandian, di bawah pohon yang sedang berbuah, atau di air yang mengalir ke arah orang-orang yang sedang mandi atau mencuci. Diriwayatkan oleh Muslim dan Tirmizi. Selain berakhlak baik terhadap tumbuhan, kita juga diperintahkan Allah untuk berakhlak baik terhadap hewan. Di antaranya, tidak membunuh hewan untuk dijadikan hiasan atau sekedar kita mainkan. Yang kedua, tidak menyakiti hewan yang tidak membahayakan kita. Jika hewan itu membahayakan, baru boleh kita bunuh. Yang ketiga, menyembelih hewan sesuai dengan panduan syariat. Misalnya, ketika menyembelih menggunakan pisau yang tajam dan tidak menyembelihnya di depan hewan yang lain. Yang keempat, tidak memaksa hewan menanggung beban di luar kemampuannya. Misalkan, jika kita memiliki kuda, tidak boleh kita memaksa kuda kita untuk membawa barang melebihi yang disanggupinya yang bisa mencederainya. Yang kelima, memberi makan dan minum hewan peliharaan serta memberikan tempat tinggal yang layak untuknya. Yang keenam, kita membersihkan kandang tempat tinggalnya setiap hari agar bersih dari kuman penyakit. Ada sebuah kisah di masa Rasulullah tentang seorang wanita yang menyakiti binatang. Maka wanita tersebut akan masuk ke dalam neraka. Diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim dari Abdullah bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia mengurungnya sampai mati. Maka ia masuk neraka karena kucing tersebut. Ia mengurungnya dan tidak memberinya makan dan minum, dan tidak pula dia melepaskannya sehingga bisa makan makanan serangga-serangga bumi. Nah, Nak, dari hadis tersebut ternyata menyakiti hewan bisa menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Wah, serem juga ya. Makanya kita sayangi hewan, jangan sampai kita menyakitinya. Apalagi hewan peliharaan kita. Hewan juga punya perasaan loh. Sampai di sini, anak-anak Ustazah paham kan mengapa kita harus berakhlak baik terhadap tumbuhan dan hewan, dan bagaimana cara kita menyayangi mereka. Mudah-mudahan anak-anak Ustazah paham ya. Untuk selanjutnya, silahkan anak-anak Ustazah kerjakan tugas yang Ustazah berikan. Nah, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa kerjakan tugas dari Ustazah ya, Nak.